Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Adi Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah otomasi industri dengan judul Identifikasi minat siswa dalam pembelajaran merakit panel motor, sistem manual dan sistem otomatis pada mata pelajaran motor listrik di SMK Negeri 1 Stabat. Baik, langsung saja di sini kita masuki yang pertama yaitu landasan teori. Hakikat media pembelajaran. Nah, di sini media pembelajaran adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dan dari kata medium yang berarti suatu yang terletak di tengah atau antara dua pihak atau kutub atau suatu alat. Secara harfiah, media berarti perantara yaitu perantara atau nantara sumber pesan atau a source dengan penerima pesan atau a receiver antara dua pihak. Menurut Glerles and Ellie mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran mengajar cenderung diartikan sebagai alat garis fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Jadi di sini dari definisi tersebut dapat kita katakan bahwa media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat atau peristiwa yang akan menciptakan kondisi yang memungkinkan pelajar menerima pengetahuan, keterampilan dan sikap. Guru atau dosen, buku ajar, lingkungan adalah media pembelajaran. Setiap media merupakan sarana untuk menuju suatu tujuan. Baik, masuk kita ke yang kedua, manfaat media pembelajaran. Nah, di sini di dalam proses pembelajaran terdapat interaksi antara siswa dan lingkungan. Dengan adanya interaksi berarti ada pesan yang harus disampaikan kepada siswa. Sumber pesan tersebut dapat berasal dari guru, buku, ataupun sumber lainnya. Nah, kegunaan dan manfaat media dalam proses pembelajaran sangat menguntungkan bagi penyampaian pesan kepada penerima pesan. Dengan adanya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh setiap media pembelajaran, diharapkan dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, keterbatasan indera manusia, perbedaan gaya belajar dan karakteristik penerima pesan tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke komponen panel-panel motor listrik. Yang pertama itu motor starter, merupakan komponen utama berfungsi untuk menyalakan dan menghentikan motor listrik. Yang kedua, relay kelebihan beban atau overload berfungsi sebagai pelindung motor dari kerusakan akibat arus lebih ataupun kelebihan beban. Yang ketiga, yang C, variable frequency drive atau VFD merupakan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan torsis motor listrik. D. Busbar merupakan konduktor yang digunakan untuk mengalirkan listrik ke berbagai komponen di dalam panel motor. E. Kontaktor berfungsi sebagai alat saklar elektrik yang digunakan untuk menyambung dan memutus aliran listrik. F. Push button tombol yang digunakan untuk memicu operasi dalam tertentu dalam panel motor. J. Pilot lamp indikator yang menunjukkan suatu operasi panel. H. MCCB atau Molded Case Circuit Breaker, pemutus sirkuit yang digunakan untuk melindungi sirkuit. MCB, Miniatur Circuit Breaker, pemutus sirkuit yang lebih kecil dan ringan dibandingkan MCCB. Oke, masuk kita yang ke sistem kerja motor listrik secara otomatis. Nah, di sini sistem kerja panel motor listrik menggunakan PLC melibatkan beberapa tahap utama. Pertama, PLC menerima input berupa sinyal dari berbagai sensor dan perangkat seperti tombol, sensor posisi, dan sensor suhu. PLC kemudian memproses data input dan ini berdasarkan program yang telah ditulis di dalamnya.
Setelah pemrosesan, PLC mengirimkan sinyal atau output untuk mengontrol motor sesuai perangkat. Perangkat perantara seperti relay dan VSD. Oke, di sini terdapat tahap-tahapan dari PLC, yaitu input, kedua proses, ketiga output, keempat motor kontrol, kelima umpan balik. Yang pertama itu input. Input PLC menerima berbagai sinyal input dari sensor perangkat seperti tombol start atau stop, sensor batas, sensor kondisi motor, dan sinyal dari sistem kontrol lainnya. Kedua, pe- pemrosesan. PLC memproses data input tersebut berdasarkan program yang telah ditulis di dalamnya. Program ini menentukan logika kontrol yang diinginkan, misalnya untuk mengontrol urutan operasi atau kondisi ke pengaman dan interlock. Yang ketiga, output. PLC mengirimkan sinyal output yang sesuai dengan hasil pemrosesan. Yang keempat, motor kontrol atau relay. Relay atau VSD menerima sinyal output dari PLC melakukan tindakan yang sesuai. Yang kelima, umpan balik. Beberapa sistem yang juga dilengkapi dengan umpan balik dari motor seperti sensor kecepatan dan ataupun sensor arus yang digunakan untuk memantau kondisi motor dan memberikan umpan balik ke PLC untuk menyesuaikan kontrol jika diperlukan. Oke, di sini kita masuk ke analisis berdasarkan dari hasil observasi di SMK penelitian menemukan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pra- prasarana guna mendukung proses kegiatan belajar mengajar maupun saat dalam proses praktik. Seperti sebelum dirakitnya media pembelajaran pengendali motor tiga fasa menjadi sebuah trainer kit. Pengendali motor tiga fasa pada mata pelajaran instalasi motor listrik akan tetapi telah digunakan untuk praktik peserta didik. Dalam proses pembelajaran instalasi motor listrik timbul berbagai kendala dan masalah di antaranya rusaknya port input dan output program- programmable logic control karena proses pembuatan kesalahan pengawatan baut yang sudah kendor karena bongkar pasang setiap pengawatan pemborosan kabel memakan waktu belajar yang tidak efektif dan siswa kurang tertarik pada proses praktik. Nah, selain kekurangan prasarana hmm, yang telah digunakan diuraikan di atas, masih terdapat beberapa guru yang kurang dalam memanfaatkan media pembelajaran seperti ketika menerangkan materi yang diajarkan selalu monoton, memberikan contoh rangkaian instalasi motor listrik yang sudah ada dengan gambar yang atau presentasi saja sehingga membuat siswa jenuh dan kurang handal dalam praktik. Pembelajaran dengan cara seperti itu sangat kurang efektif karena waktu pembelajaran dihabiskan hanya merangkai ulang rangkaian instalasi motor yang sudah jadi. Selain itu juga peserta didik tidak mampu mengembangkan teknik merangkai. Instalasi motor listrik sesuai ketentuan yang sudah ada serta kerapian dalam merangkai yang tidak dihiraukan oleh peserta didik dan program PLC mereka tergolong rendah. Baik, kita masuk kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa ot- metode otomasi dalam mengidentifikasi gaya belajar siswa pada saat belajar motor listrik di SMK. Kemudian berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan metode otomasi untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dalam pembelajaran motor listrik di SMK menawarkan keunggulan dari segi kecepatan. Baik, segitu saja dari presentasi yang saya kerjakan. Eh, saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.